saya ijazahkan pada sampean. Ini kalau bisa dibaca setiap ba'dal maghrib 129. Kalau mengalami saat-saat yang genting bisa dikalikan 129 kali kali 129 kali. Kalau dibaca sekitar 2 jam lah. Insya Allah akan hasil maksudnya. Jam'iyati Nahdlatul Ulama wa ilghari sya'airi ala tariqat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana min khair ummatin ukhrijat linnas alladzina ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa la yardawna bidin lail misas. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tunjina yaumaz ziham wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa syafi'ana wa qurrata a'yunina sayyidina Muhammadan asy-syafi'ul musyaffa' yaumil qiyam. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihil adhhar wa ashabil akhyar adada ni'amil fadlih. Allahumma alhimna ilman nafqahu awamirak nawahiyak warzuqna fahman na'lamu bihi kaifa najik ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyina hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna binuril fahm wa akhrijna min dhulumatil wahm waftah lana abwaaba rahmatik wansur alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Hadaratil kuramal aiza wal ulama wal masyayikh wal habaib al abajil wal amathil ala rasim mustasyarin PBNU yang hadir baik fisik maupun melalui Zoom atau TVRI, Ketua Umum PBNU Hadratul Mukarram Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Sirot, Bapak Sekjen Dr. Haji Hilmi Faisal Zaini. Biasanya saya keliru kalau menyebut nama beliau. Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Dr. Kiai Haji Nazaruddin Umar, para jajaran Suriah, jajaran Tanfidiyah PBNU, tak lupa Wakil Ketua DPR RI, Gus Dr.
Muhaimin Iskandar hadir di tengah-tengah kita, Bapak Gubernur DKI, Bapak Anies Baswedan, mohon kalau salah menyebut diluruskan. Wakil Ketua MPR, Bapak Jazilul Fawaid, dan semua hadirin hadirat, musyahidin musyahidat, mushtarikin mushtarikat, wabil khusus yang mulia Bapak Presiden RI, Bapak Insinyur Jokowi Widodo, kalau beliau masih berkenan hadir di hadapan televisi atau Zoom atau yang lainnya, juga Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin, Wakil Presiden. Alhamdulillah, rentang waktu yang panjang 98 tahun usia Nahdlatul Ulama, bukan usia yang seperti anak kemarin. Di pertengahan banyak liku-liku yang dihadapi, peristiwa-peristiwa besar, termasuk reformasi, perpolitikan, bahkan berbagai peristiwa besar yang dialami. Alhamdulillah, Nahdlatul Ulama tetap tegak, tegar, dan makin berkembang di berbagai negara, termasuk Afghanistan sudah lahir Nahdlatul Ulama. Bahkan di Malaysia pun, di samping PCI Malaysia ada Nahdlatul Ulama sebagai pertanda bahwa organisasi Jam'iyah Diniyah Istimaiyah Nahdlatul Ulama ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Nahdlatul Ulama yang sampai sekarang disebut-sebut sebagai organisasi yang terbesar, organisasi sosial keagamaan yang terbesar seluruh dunia. Jam'iyah Diniyah Ijtimaiyah. Jam'iyahnya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Diniyahnya adalah Amar Ma'ruf Nahi Anil Munkar. Ijtimaiyahnya adalah Mabadi Khair Ummah, yang berpijak pada at-tasamuh, at-tawazun, dan pijakan-pijakan yang penuh dengan keseimbangan di dalam perjalanannya. Kebesaran ini harus kita jaga. Biasanya suatu organisasi kalau sudah besar terjadilah tabdzir, terjadilah kemapanan. Di saat kemapanan itulah lahir kemunduran-kemunduran. Rasulullah telah menyatakan bada'ad din ghariba wa sayaudu ghariba kama bada'a. Fatuba lil ghuraba alladzina yukhyuna ma amatan nas min sunnati, al hadis atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agama datang dalam keadaan gharib, asing. Tidak ada yang mau mengenalnya. Tapi pada akhirnya melalui liku-liku perjuangan 13 tahun, ancaman, tekanan, intimidasi, bahkan upaya pembunuhan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan akhirnya terjadi peristiwa hijrah yang penuh dengan strategi yang sangat tinggi nilainya. 10 tahun di Madinah pun masih terjadi tekanan-tekanan.
Saudaraku, ini memperingatkan kita bahwa perjuangan kita tidak pernah henti. Tidak boleh tidur. Justru di saat besar inilah banyak orang yang lupa dan lalai. Rasulullah menyatakan ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat. Kebanyakan mayoritas manusia tertipu dengan dua nikmat itu. Yang pertama as-sihhah, kemampuan dan kekuatan, single majority, terbesar dan mayoritas. Yang kedua al-faragh, kesempatan. Kekuatan ada, single majority, semua ia punyai, kesempatan. Ini kebanyakan kita lupa. Oleh karena itu, kita memperingati harlah yang ke-82, 98, mohon maaf. 2 tahun lagi kita memasuki gerbang abad pertama, melangkah masuk ke abad yang kedua. Tentu tantangannya lebih berat daripada abad yang pertama ini. Ada seorang hukama menyatakan amrani la yuhaddatu lahuma wattun biwiqtatin illa idastawallaya wa ghalaba an-naum indal infirad wal inkhitat inda qiyamil ummah la yash'uru bima illa idza ghalaba wastawallaya atau kama qala. Ada 2 perkara mengancam setiap umat dan bangsa, setiap organisasi, manakala 2 perkara ini sudah menjangkiti, mewabah bahkan sebagai pandemi, maka sulit dia akan bangkit, hidup kembali. Apa 2 hal yang menakutkan dan mengkhawatirkan? An-naum indal infirad, tidur di saat dia merasa single majority. Tidur ogah-ogahan di saat dia mayoritas, di saat dia besar. Dengan anggapan, dengan duduk-duduk, dengan tidur-tidur, semua sudah bisa kita raih. Ini penyakit yang sangat berbahaya. Yang kedua, al-inhitat inda qiyamil ummah. Kemunduran di saat umat yang lain sedang menata kemajuannya, menata organisasinya, menata jam'iyahnya. Kita malah mundur. Ini adalah peringatan. Hadis dan qaulul hukama bagi kita semuanya. Harlah semacam recasing untuk memperkuat mentalitas kerohanian kita. Merefleksi 98 tahun apa yang kita alami. Pahit getirnya sebuah perjuangan. Sehingga sebesar ini adalah nikmat yang sangat besar sekali. Anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk perjuangan 3 serangkai yang kita kenal. Syekh Al-Akbar, Kiai Hasyim Asy'ari, Mbah Kiai Wahab Hasbullah, seorang yang cerdik, muharrik, banyak pikiran, banyak langkah-langkah yang berguna dan bermanfaat untuk kita. Banyak perjuangan peninggalan-peninggalan beliau, juga Mbah Kiai Bisri Samsuri. Jasa-jasa beliau itulah sehingga kini kita rasakan, kita tinggal memetik buah kebesaran ini, kehebatan ini. Semua orang memandang Nahdlatul Ulama. Semua mata diarahkan kepada Jam'iyah Nahdlatul Ulama.
Tapi jangan terkecoh, pandangan dan sorotan itu macam-macam. Ada pandangan yang karena kagum kebesaran dan ajaran daripada Nahdlatul Ulama. Ada pandangan yang dia cinta, sehingga ingin dia ikut di dalam rombongan besar Nahdlatul Ulama. Ada dan yang mengawasi, hanya ingin mengambil manfaat tiap 5 tahun sekali. Ada yang ingin menggantikan posisi daripada Nahdlatul Ulama. Istilahnya giliran. Kapan kita bisa mendapatkan giliran menempati posisi Nahdlatul Ulama di negara kita yang tercinta ini? Oleh karena itu, sebuah istikharah yang penuh dengan riyadhah, 3 serangkai inilah berhasil membesarkan Nahdlatul Ulama. Kita hanya sebagai penerusnya. Kita hanya menjaga kebesaran itu dan wibawa daripada Nahdlatul Ulama. Semua itu juga terinspirasi daripada Syekhana Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani. Beliaulah yang mengangan-angan lahirnya sebuah embrio Jamiatul Ulama. Layak beliau mendapat gelar pahlawan nasional. Bukan hanya layak, saya kira, bagi yang memiliki kebijakan, ada rasa kewajiban memberi gelar beliau sebagai pahlawan nasional. Saudaraku, nahdiyat dimanapun berada, bahwa kebesaran yang pernah terjadi di dunia ini, hadarah atau peradaban yang pernah mengemuka, hanya karena sebuah kesalahan atau 2 kesalahan atau 3 kesalahan, mereka bisa hancur berkeping-keping. Bagaimana Al-Quran mengungkapkan, hampir semua disebutkan di dalam surat Al-Fajr mulai ayat 6 sampai 14. Disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamud alladziina jabus sakhra fil bilwad wa fir'auna dzil autad alladziina taghaw fil bilad fa aktharu fiha al fasad fasabba 'alaihim rabbuka sawta 'adzab. Adakah hai Muhammad, engkau tidak memperhatikan bagaimana Allah memberlakukan dengan kaum Ad? Ja'ala, pemberlakuan Allah ini karena ada sebuah aksi, ada sebuah tindakan. Maka Allah menyambutnya, membalasnya. Bagaimana kamu tidak memperhatikan kaifa fa'ala rabbuka bi'ad? Iramadatil imad, kaum Iram yang memiliki bangunan yang tinggi-tinggi, pencakar langit. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, yang belum pernah ada di negara manapun. Wa thamud alladzina jabu sakhra bil wad, dan kaum Samud yang memotong batu-batu besar di lembah-lembah dengan kekuatannya pada saat itu. Wa fir'auna dzil autad, dan Fir'aun yang kita kenal memiliki gedung-gedung yang tinggi, yang kokoh, benteng-benteng yang kuat. Tapi mereka itu adalah alladzina taghaw fil bilad, orang-orang yang sewenang-wenang baik dalam negeri mereka, menata bangsa mereka, umat dan rakyat mereka, dengan
berlakukan tangan besi, pemaksaan. Umat menjadi bingung. Fa'aktsaru fil fasad, dan mereka memperbanyak kehancuran, kerusakan di negara mereka. Akhirnya Allah memberikan sanksi, fasabba alim rabbuka sautu adab. Allah menurunkan pada mereka sautu adab, cemeti, siksaan. Inna akhdha rabbika alimun syadid. Di sini kita tahu bahwa mereka-mereka yang disebut dalam surat Al-Fatiha orang-orang besar, negara besar, bangsa-bangsa yang besar, yang kuat dan kokoh, belum ada yang menandinginya. Bagaimana kita tahu Fir'aun? Tapi hanya karena dia melakukan yang pertama, kezaliman. Dia memaksakan kekuasaannya. Dolim inilah sumber kegagalan, sumber kehancuran. Imam Ghazali dalam kitab At-Tibrul Masbuknya menyatakan, dunia bukan negara. Pernah dikuasai oleh orang Majusi, penyembah api, tidak kurang daripada 4.000 tahun. Bukan 10 tahun, 32 tahun, 4.000 tahun. Turun-temurun diakhiri pada Kaisar Anushirwan, yang di saat meninggalnya Rasulullah mengungkapkan bela sungkawa, ta'asaftu ala mauti arba'atin minal kufar, Anushirwan li'adlih, wa Abu Talib li birrih, wa Imri'il Qais li syi'rih, wa Hatim at-Ta'i li sakhaih. Aku ungkapkan bela sungkawa kepada 4 orang kafir. Anushirwan karena adil dan jujurnya, menjauhi kezaliman. Dia orang kafir. Abu Talib, ada persengketaan, perkhilafan ulama al-sunnah tentang apakah muslim, apakah belum. Tapi dia pembelaannya kepada Rasulullah. Rasulullah mengungkapkan bela sungkawa. Lalu Imri'il Qais, seorang syair jahili, syair-syairnya berisi keimanan, ketauhidan. Dia belum sempat masuk Islam, meninggal. Rasulullah menyampaikan bela sungkawa. Hatim at-Ta'i, seorang dermawan di zaman jahiliyah, tidak diminta pun memberi, meninggal, belum sempat masuk Islam. Akhirnya pun Rasulullah mengungkapkan bela sungkawa. Putranya yang bernama Adi sempat masuk Islam. Maka kitab-kitab Nahwu disebutkan bi'akbihik tada adiyun fil karam wa mayusyabih abahu famadzalam. Dia mengikuti jejak orang tuanya. Kedzaliman ini pangkal kehancuran. Yang kedua, at-tughyan, sewenang-wenang, penekanan, tangan besi. Yang ketiga, al-fasad, kerusakan. Merusak ini bukan menghancurkan bangunan, tapi mengisi kemaksiatan, memperbanyak kedurhakaan, mungkarat dan sebagainya. Yang ketiga, al-istikbar, kesombongan. Semua tadi telah diungkapkan di dalam surat Al-Fajr. Saudaraku, oleh karena itu harlah, sebagaimana keputusan muktamar adalah harlah pada tahun Hijri. Dan saat inilah kita alhamdulillah mendapatkan sebuah momentum yang besar. Semoga NU makin lama, makin jaya, makin sehat, makin besar, makin perkasa, makin berwibawa. Di saat-saat pandemi ini banyak saudara kita yang mengalami suatu kesempitan rizki dan sebagainya. Saya melalui mimbar ini mengajak, ada sebuah riwayat menyatakan man qara'a la haula wala quwata illa billah mi'ata marrah kulla yaumin lam yakrubu al-faqr. Barang siapa yang membaca la haula wala quwata illa billah setiap hari, terserah waktunya, setiap hari 100 kali, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Faham ya? 100 kali tidak boleh kurang, kefakiran tidak akan mendekat-dekat.
saya ijazahkan pada sampean. Sebagai tambahan membaca ya latifu, fa-nya di dhammah, ya latif, karena rahasianya di dhammahnya fa ini. Ya latifu 129 kali. Karena huruf ya latif 129 kali. Ini kalau bisa dibaca setiap ba'dal maghrib 129 kali. Kalau mengalami saat-saat yang genting bisa dikalikan 129 kali kali 129 kali. Kalau dibaca sekitar 2 jam lah. Insya Allah akan hasil maksudnya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf. Semoga harlah ini menjadikan sebuah nilai tambah dalam kehidupan kita, kedisiplinan kita. NU menjadi organisasi yang penuh dengan kedisiplinan, nidhamiyahnya, juga selalu proaktif. Apa yang terjadi di tengah masyarakat, mampu membaca, mendeteksi detak jantung umat, apa kebutuhan mereka saat ini. Demikian, wa akhiran waffaqanallahu wa iyyakum ila rasyad wa aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ubat iso nyandang iso mangan iso liwat, muga-muga paringi slamet, muga-muga paringi slamet. Allahumma kitra kitrik, suke sawah suke pari suke sapi, suke pepe suke meri, suke santri suke rezeki. جمعية نهضة العلماء